kita bisa duduk kembali dalam pengajian rutin Lailatul Khamis Masjid Salah. Mudah-mudahan Allah ikhlaskan kita, Allah jadikan amal baik kita, Allah jadikan bekal kita. Salawat beserta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, istri-istrinya, sahabat-sahabatnya, ulama-ulama yang menjadi pewaris para nabi, ulama-ulama yang terus setia menyampaikan kebenaran, menyampaikan risalah, menyampaikan kesempurnaan syariat yang telah Allah turunkan kepada Rasulullah. Doa kita Allah akan sampaikan, tidak akan salah orang. Kalau yang bukan ulama-ulama warasatul anbiya itu nggak masuk dalam doa kita, dalam doa khotib, dalam doa-doa yang sering kita panjatkan. Para sahabatnya, pengikutnya, umatnya sampai hari kiamat kelak. Ulama-ulama yang terus masih berjuang meneruskan perjuangan Nabi menyampaikan kesempurnaan syariat ini. Karena ulama akhir zaman ini ya timbang ulama doang, timbang titel doang, timbang hafalan doang. Karena takutnya sama Allah udah nggak ada. Karena syarat ulama yang terus akan menjunjung tinggi pengorbanan perjuangan Sayyidina Muhammad, mereka adalah yang takut sama Allah. Nama yang sabaha min ibadihi al-ulama. Yang namanya ulama itu yang takut sama Allah. Ulama itulah yang harus kita ikuti karena dia pasti akan membawa ke Allah. Ciri-cirinya gampang Pak, ciri-cirinya gampang, semuanya sudah diterangkan dalam Al-Quran, sudah diterangkan dalam Sunnah, sudah disampaikan oleh para sahabat, sudah dimuat oleh para ulama-ulama sampai sekarang. Berarti syarat seseorang itu kita ikuti yang pertama dia ulama. Harus yang ngerti Pak, bukan orang bodoh kita ikuti. Bukan orang yang nggak ngerti. Ulama itu jamu alim, orang paham, orang ngerti. Kalau kata orang Betawi, orang ngaji. Tapi nggak cukup di situ. Karena kita ngikutin seseorang itu pun harapannya dibawa selamat. Nah maka kita lihat yang kedua yang takut kepada Allah. Asal udah dua ini juga udah pasti selamat, insya Allah kita ikuti. Dia takut banget sama Allah, tapi nggak alim juga boleh kita ikutin, mau dibawa kemana kita? Ada orang kagak punya caranya, kagak punya ilmunya, nggak punya ilmu. Mudah-mudahan kita ini senantiasa diarahkan oleh Allah, saya pribadi dan semuanya orang tua jamaah, senantiasa Allah arahkan kita itu ke ulama-ulama yang membawa kita kepada Allah, membawa kepada keselamatan dunia dan akhirat.
Meneruskan pengajian kita Fathur Rabbani wal Faidur Rahmani li Sayyid Syekh Abdul Qadir Jilani rahimahullah ta'ala wa adamana bi barakati ulil fidarain. Ya qaum ushkurullaha azza wa jalla ala ni'amihi unzuruha minhu fa innahu qala wa ma bikum min ni'matin wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Wahai kaum, wahai jamaah, ushkurullah azza wa jalla ala ni'amihi. Terima kasihlah kepada Allah atas segala nikmatnya. Maka kalau seorang mukmin saat dia memahami konteks ini, dia tidak akan pernah berhenti bersyukur. Tapi kalau seseorang ini tidak memahami dengan baik konteks ini, dia akan bersyukurnya kepada Allah itu pada waktu-waktu tertentu. Contohnya kita tuh baru bilang alhamdulillah, hati kita juga bersyukur Allah itu kalau ada sesuatu yang baru kita rasakan dan itu menyenangkan atau sesuai harapan kita. Setelah itu seakan-akan nggak ada nikmat. Makanya dalam hal ini yang kita harus rujukan itu bagaimana contoh yang diberikan Sayyidina Muhammad SAW. Nabi itu nggak pernah berhenti bersyukur. Maka satu riwayat yang sahih dari Nabi kita, Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, ini yang sering kita dengar. Rasulullah itu kalau sholat itu sampai bengkak. Sampai Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, lima sana'ta hadza ya Rasulullah, kenapa kau lakukan ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Aku tuh hanya kepengen jadi hamba Allah bersyukur. Artinya Rasulullah melakukan satu ibadah kepada Allah dengan begitu penuh khusyuk yang sempurna, maksimal yang sempurna. Itu nggak lain Nabi lakukan itu karena apa? Karena Nabi itu kepengen ini bisa dijadikan sebagai terima kasihnya Rasulullah terhadap nikmat yang nggak pernah bisa terhitung yang Allah berikan kepada Rasul. Nah, maka kalau pandangan Rasul itu melihat semuanya adalah nikmat. Maka Rasulullah setiap hari, setiap saat terima kasih. Kalau kita kan enggak. Kita tuh baru nikmat kalau dengar istri dioperasi gawat masuk UGD dan kemudian selamat tuh, alhamdulillah makasih. Napas setiap hari Allah kasih itu nggak pernah kita bilang ya Allah makasih atas nikmat napas, oksigen, makasih ya Allah nikmat mata. Pernah nggak kita begitu Pak? Makanya sadaqallah, maha benar Allah, izqala jalla jalaluh wa qalilun min ibadiyah syukur. Sedikit sekali kata Allah hamba aku yang bersyukur. Karena syukur model kita itu ya kalau sesuatu ini kita anggap jarang-jarang atau mengagumkan atau mengagetkan atau menyenangkan, baru kita anggap nikmat. Ya contohnya lagi santai, tahu-tahu ada yang bagi duit, tahu-tahu ada yang bagi duit, atau punya urusan tanah, gol, benar nggak? Atau nego-nego mau beli motor atau beli mobil jadi deal dengan harga yang miring, baru kita terima kasih. Kita bisa jalan ke masjid, kita bisa duduk dengan orang-orang saleh, kita bisa rukuk, kita bisa sujud, itu nggak pernah kita terima kasih yang Allah. Minum teh sama kue aja kadang-kadang lupa. Nah kurang agar kue ini gara-gara kurang, akhirnya kata terima kasih. Emang maunya berapa Pak kuenya? Jatahnya mana aku Pak? Yang banyak buat siapa yang bilang Pak Ustaz? Itu sih mainan kita zaman dulu. Itu kan ada nyanyian ya Pak. Yang banyak buat
biar saya kelar ngajar bisa saya makan satu aja taruh di sini biar saya kagak irian orangnya. Lalu pulang ngajar saya dikasih, kadang-kadang suka ketinggalan di motor Pak. Udah 2 hari kata temannya anak-anak, ini kue emang sungguh salam Pak. Saya udah jarang ngurusin kue Pak. Ini yang paling harus kita perhatiin Pak. Kita memang begini Pak enak ya Pak. Melihat gerak tangan. Apa itu bukan nikmat Pak? Maka kata saya ambil juga dari Jalani, bersyukurlah kepada Allah atas segala nikmatnya, atas segala nikmat-nikmatnya. Enggak satu nikmat. Maka penggunaan Syaikhul Qadir Jailani yang menggunakan jamu taksir ini memberikan sebuah pengertian bahwa enggak satu nikmat Pak. Kalau satu nikmat itu gampang dihitung Pak. Kalau nikmatnya satu-satu, nikmatnya jarang-jarang, gampang dihitung. Allah udah bilang wa ta'udzu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian hitung nikmat aku itu gak bakal kehitung. Berarti maknanya nikmat Allah itu banyak banget. Itu saking banyaknya gak bisa kehitung. Ayo hitung aja Pak dari ujung kepala sampai kaki. Mana yang bukan nikmat Allah? Kita bisa ngumpil dengan kelingking itu nikmat siapa? Wah, ayo nggak banyak kelingking ayo ke situ bisa kan? Maka ini masuk. Ayo, alhamdulillah. Itunya kan kita lupain Pak. Itu tuh kita lupain. Padahal itu nikmat Allah. Nikmat Allah. Maka lihat cara mensyukuri nikmat yang nggak pernah bisa terhitung. Ya, maka ini termasuk yang dimuat oleh Hujjatul Islam Abil Hamid Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala bahwa kita ini kan nikmat Allah banyak dari anggota tubuh kita. Maka syukuri itu semuanya dengan apa? Mata nikmatnya Allah berikan kepada engkau bisa melihat, maka gunakan untuk melihat hal-hal yang baik. Pikiran, telinga, mulut. Itu syukurnya Pak. Syukur mulut bagaimana? Syukur lisan. Ya mulut ini jangan ucap kecuali baik. Enggak ucap kecuali baik, enggak keluar kecuali yang zikir. Kalau mau ngomong ya baik, ngomong Pak. Itu tanda terima kasih kita kalau Allah sudah berikan ya, mulut dengan fasilitasnya, dengan teknologinya. Dibang daging Pak, kita sering makan daging lidah daging kambing kan ya. Dibang begitu doang enak dimakan. Tapi komplit Pak semuanya. Apa bisa dirasakan dan bisa beda semua rasa. Bener nggak Pak? Bapak ini minum teh, ntar habis ini saya kasih kopi, habis itu saya kasih jahe, saya ambil duit 50.000 Pak. Itu banyak banget. Itu kan beda-beda Pak rasanya. Mulutnya sama Pak. Mulutnya sama, lidahnya sama, ludahnya sama. Tapi apapun yang masuk itu rasanya pasti bisa berbeda. Rasa apa yang bikin Pak? Allah. Itu tahu Allah yang bikin. Makanya ingat-ingat Pak, saya kalau lagi ngomong begini Pak, itu nyadarin diri saya juga. Jangan kadang-kadang mulut kita ini terlalu enteng untuk ngomong yang kagak beres. Iya. Makanya Rasulullah pernah ngomong jorok kan? Rasulullah pernah ngomong kagak enak, pernah ngomong yang kagak manfaat. Rasulullah bercandanya aja bener. Gitu. Jadi kalau apa-apa nyontohnya udah jangan yang lain Pak, nyontoh Nabi. Begitu. Nah ini kayak saya di Syaikhul Qadir Jailani berusaha menerangkan bagaimana agar kita ini bisa kepada yang satu level yang Nabi contohkan. Bukan nyontoh dia Pak, bukan nyontoh Syaikhul Qadir Jailani, bukan. Syaikhul Qadir Jailani radhiyallahu ta'ala sedang menerangkan bagaimana supaya kita bisa sampai menjadi hamba Allah sebagaimana yang dicontohkan Nabi. Jadi kita nggak pernah mengkultuskan Syaikhul Qadir Jailani Pak. Beliau ulama yang kita doakan, yang kita hargai, yang kita berikan ya pangkat gitu kan. Tapi mereka mengembalikan semua ini kepada suri teladan yang diberikan Rasulullah. Dan Rasulullah kalau ngomong, kalau melihat,
megang. Nggak ada, Rasulullah itu tangannya buat yang halal. Untuk yang halal saja, tapi itu dikategorikan menjijikan itu dengan tangan kiri Rasulullah. Makanya kan kalau istinja pakai tangan apa Rasulullah? Kiri. Megang-megang mobil kiri semuanya Pak. Pakai kiri semuanya. Maka kalau megang bini pakai tangan? Nah, itu sampai jauh kiri tadi. Kalau bini kita jelek, bini kita hancur Pak. Kita tergantung jalannya, kalau nyebrangnya ke arah sono pegang kiri, nyebrang dari sono pegang kanan. Kita kondisiin aja Pak, kalau udah banyak buat pegang lagi kita pegang tangan kanan. Itu kosong. Unzuru minhu, kata si Abdul Qadir Jilani radhiyallahu ta'ala anhu, coba dia perhatiin Allah tuh berfirman dalam surat An-Nahl ayat 53. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Apa-apa yang ada pada kalian daripada nikmat itu semua dari Allah. Titik. Nggak ada yang lain. Nggak ada yang lain, nggak ada dari yang lain. Ingetin itu Pak. Bapak bisa begini, Bapak bisa begini, Bapak bisa nikah, Bapak bisa punya anak, Bapak punya kerjaan, Bapak bisa ke tempat ini, Bapak bisa dihargai, Bapak bisa diorangi, Bapak dapat pangkat, Bapak dapat kerjaan, Bapak dapat motor, dapat apa aja dalam kehidupan dunia. Semuanya itu nikmat. Ingetin itu Pak. Dengan sebuah kesadaran dan keyakinan ini, kita nggak akan salah siapa yang harus kita tuhanin Pak. Nggak bakal salah kita, nggak bakal salah. Siapa yang harus kita tuhani, siapa yang harus kita rukuk dan sujudkan, siapa yang harus kita adukan segala permasalahan, menggantungkan, sandarkan kehidupan kita ini. Nggak bakal salah kalau kesadaran ini mantap dan kita jadikan prinsip. Akhirnya rasa ketakutan sama makhluk berkurang, bersandar sama makhluk berkurang, bergantung sama makhluk kurang. Karena apa? Yang ngapain saya bergantung sama makhluk, orang yang ngasih rezeki. Ngapain saya bersandar sama makhluk, orang yang nentuin rezeki Allah. Sama ya kira-kira. Ini kelihatannya pada diem-diem apa ya? Serius. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada satu nikmat pun dari yang kita rasakan itu kecuali dari Allah. Sudah titik. Enggak kayak itu Pak. Enggak perlu yang lain-lain dulu Pak. Yang ada di badan kita. Makanya kan kita pernah bilang, saya beli kacamata 150 juta. Kok nggak ada responnya kan? Kan mahal Pak? Mahal kan? Tapi ini nggak akan ada artinya Pak kalau nggak ada mata. Benar? Kenapa kita lebih menghargai kacamatanya dibanding matanya? Wah di Herman kali berai bikinannya. Lu kan menghargai mata bikinan siapa? Ini juga kalau kita bicara hakikat bikinan Allah Pak, cuma lewat tangan Jerman. Oh maaf saya nggak pakai Cina Pak. Sombong banget. Kalau orang miskin mah memang begini ngiburnya. Kan Nabi ajarin apa? Senanglah, kaya lah. Kaya apa? Bukan kaya banda, kaya hati. Orang kaya hati itu gak bakal nundukin sama makhluk untuk minta. Nabi pernah minta nggak orang? Nabi mendingan gak ada Pak. Mendingan Nabi minjem daripada minta. Itu membuktikan apa? Nabi itu gak kaya banda, tapi apa? Kayanya hati. Maka doa yang diajarkan Nabi apa? Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Yang penting kaya ini Pak. Kalau kaya ini Pak, apalagi dia kaya, nggak punya banda juga nggak akan dia murahkan dan dia tundukkan kepadanya kepada Allah. Karena pala ini mahal hanya untuk ditundukkan kepada Allah. Ini mau tak ada sama pejabat kita itu udah mengiring pala. Dan begitu kan? Biar tegas
Jangan marah, kan bercanda. Aina syukru minkum ya mutaqallibina fi ni'amihi. Dikata Sayyid Syekh Abdul Qadir Jailani, mana syukur kalian wahai orang yang bulak-baliknya itu pakai nikmat Allah. Bulak-baliknya pakai nikmat Allah. Kita gerak di kita juga yang kita pakai nikmat siapa? Allah. Bapak bisa gelonjoran, bisa bersila, bisa duduk bersila, pala bisa begini, pegel begini. Coba kalau begini aja kagak balik. Tapi kan masih dikasih balik sama Allah kan, duduk gitu kan. Pegel dikit kemari. Lah itu nikmat siapa, Pak? Gerak dikit aja juga gak bakal keluar dari nikmat Allah, Pak. Itu yang harus kita sadari. Makanya ucapan alhamdulillah itu pasti akan membasahi lisan kita. Kalau itu selalu kita sadari bahwa ya Allah, iya ya gue bisa minum, tangan gue gampang banget kemari, kemudian minum tuh air masih enak, gue rasain itu nikmat Allah, alhamdulillah. Makanya Allah senang kalau ada seseorang yang makan atau minum setelah dia telan atau dia minum air tersebut, kemudian dia ucapkan alhamdulillah. Allah demen banget. Alhamdulillahnya bukan sekedar ucapan, Pak. Ini ajaran Nabi. Makanya kan saya sering bilang, Nabi ajarin doa itu bukan hanya sekedar untuk membawakan mulut, tapi apa jadikan prinsip. Kenapa Allah demen kalau kita sekedar habis minum kemudian kita ucapkan alhamdulillah? Karena saat itu seorang hamba mengakui, saya kagak bisa minum ya Allah. Ini air juga gak akan sampai ke tenggorokan, masuk ke perut saya, kecuali izin Engkau dan nikmat Engkau. Makanya Allah demen. Nah kalau timbang membawakan alhamdulillah, jangan ketimbang sekali, 1000 kali juga nggak ada pengaruhnya, Pak. Manfaat, iya mungkin untuk urusan lain. Ada pahalanya, ada karena itu zikir. Pengaruh, enggak Pak, karena nggak sampai pengaruh. Ya makanya kan kita begitu, itu nggak bedanya kita baca Quran. Baca Quran hukumnya apa? Cakep lah, dapat pahala. Ya jelas lah, 1 huruf 100 kebaikan diambil. Itu keutamaan baca Quran. Tapi Quran itu bisa akan berpengaruh kepada kita atau tidak, itu tergantung kita bacanya. Kita bacanya sekedar lagu-laguan atau memang kita bacanya sampai ke hati. Saya ulangi lagi, kata Nabi, di akhir zaman itu orang nanti, Pak, baca Qurannya kita minder, Pak. Enak banget, bener banget, tapi itu Quran nggak sampai ke tenggorokan. Berarti kalau nggak sampai ke tenggorokan, timbang jadi main-mainan mulut, Pak. Ya kalau Quran yang hanya dibaca tidak sampai ke tenggorokan, nggak akan pernah memberikan pengaruh apa-apa. Begitu juga ucapan-ucapan zikir. Saya makan dulu deh kue itu satu. Mana tehnya? Tehnya mana? Udah. Habis. Oh, udah habis. Kalau saya mah bapak-bapak teh kan, saya air putih. Kalau di pesanannya ada minum teh, tehnya pagi-pagi, pakai ketel. Kalau mau ngeteh jangan pakai gula, minumnya pagi, habis makan catat. Orang dulu tuh kalau ngeteh ditaruh di titipan, sok ketel itu nggak pakai gula. Ternyata memang sehat orang dulu itu. Kalau kita makan umur baru 50 aja juga udah kolesterolan, jengkolan, pakaian, kegabusan, kita macam-macam, kesemutan. Bener gak? Yang penting bismillah, Pak. Yang mau sehat, mau sakit, semuanya Allah, sabar. Ya man yara ni'amahu min ghairihi. Ini Pak. Mana syukur kita? Wahai orang yang hidup dengan nikmat Allah, mana syukur kita? Wahai orang yang berpendapat, yang beranggapan nikmat itu dari selain Allah. Ini juga ingatkan buat kita, Pak. Kita sering banget itu menganggap nikmat itu dari orang, dari makhluk. Jika contoh di
Gitu kan? Itu kalau kurang-kurang kita renungi, kita akan mengatakan bahwa ya Allah, ini bukan dari Allah. Padahal itu dari Allah, Pak. Lewat siapa? Lewat dermawan. Terus di sini prosesnya lewat memohon sampai ke kita. Itu juga belum tentu jadi rezeki kita. Baru hanya kesenangan karena itu ada di depan kita. Tahu-tahu pas mau makan jatuh. Ambil lagi. Kalau Allah takdirkan ambil lagi masih masuk. Wah, itu rezeki kita. Nah, kita tuh sering menganggap ya kelebihan nikmat-nikmat itu, nikmat-nikmat yang ada pada kita itu kita bilang selain dari Allah. Padahal dari Allah. Jadi apa lagi? Bang Mursidi dia jadi pejabat itu kan gara-garanya deket ini, kalau nggak deket ini mah nggak bakal jadi lah. Ya benar begitu. Jadi penentu jadi atau tidak itu siapa? Dia kan, bukan Tuhan. Sebenarnya penentu jadi atau tidak itu siapa? Allah Pak. Masya Allah karena wa ma lam yasha. Itu kan sering kita baca pada dalam wiridan, dalam Ratibul Haddad Habib Abdullah bin Abdul Haddad. Masya Allah karena wa lam yasha lam yakun wala haula wala quwwata illa billah. Yang Allah kehendaki terjadi, yang tidak dikehendaki tidak akan terjadi, Pak. Jadi kita harus yakinkan, mantapkan dalam hati kita. Jadikan sebagai prinsip bahwa penentu jadi atau tidak itu Allah, bukan siapa-siapa. Lah kita baru sekedar karena dia punya link, dia punya ini, lalu kita katakan ya mereka inilah yang membuat saya seperti ini. Mereka inilah yang menciptakan saya seperti ini. Mereka inilah yang menjadi. Itu kan udah repot. Artinya apa? Sudah mulai menstatuskan mereka sebagai Tuhan. Katakan mereka adalah proses dan sebab yang Allah tunjuk dan mudahkan untuk sampainya ketentuan Allah kepada kita. Intinya yang nentuin Allah. Sering-sering nyebut Allah, Pak. Oi, Allah sering nyebut bagus. Nyebut Allah, Pak. Disuruh nyebut apa yang disebut sih? Taratan tarawna ni'amahu min ghairihi wa taratan tastaqillunaha wa tantaziruna ila ma laysa indakum. Terkadang kita tuh suka menganggap ini nikmat dari Allah. Terkadang juga kita suka menganggap ini nikmat dari pulang, dari makhluk. Itulah kita, Pak. Ini mudah sering, Pak, contoh kita berikan ke bapak-bapak. Makasihnya itu apa ya? Lewat, Pak. Makasihnya sampai lewat. Boleh kita makasih sama makhluk, boleh, tapi nggak boleh lewat atau melewati makasih kita kepada Allah. Pak Yudin, makasih Pak Yudin. Emang disuruh. Tapi hati kita itu pertama harus kita ke Allah. Makasih Allah, inilah engkau. Setelah itu Allah ajarin siapa yang aku tunjuk sebagai proses dan sebab. Oh dia, terima kasih karena dia sudah berbuat baik. Itu adabnya Pak yang Allah ajarkan. Bukan berarti kita disuruh cuek sama makhluk, enggak. Siapapun yang menjadi proses dan sebab sampainya kebaikan yang Allah tetapkan, maka dia adalah orang yang berbuat baik kepada kita. Maka sandarkan dan terima kasihlah terhadap nikmat yang Allah berikan, dan karena memang Allah satu-satunya pemberi nikmat. Setelah itu terima kasihlah kepada yang aku jadikan sebab. Satu terima kasih banyak ya, makasih banyak. Balas baik. Kalau nggak bisa paling tidak sejajar, sejuta. Jangan terbalik. Udah mau kasih sama Allah aja lupa. Kalau nggak ada bapak, kalau nggak ada bapak, kalau nggak ada bapak. Kalau nggak ada bapak? Benar nggak? Nah, udah ngantuk ini kelihatan. Kedinginan. Ya mental kita mental yang negeri, Pak. Nggak boleh kedinginan dikit. Harus disuntik vaksin. Nah terkadang juga tastaqillunaha wa tantaziruna ila ma laysa indakum. Udah kadang-kadang kita suka ngaku
ngelakuin ini nikmat dari selain Allah, kadang-kadang juga kita menginginkan sesuatu yang Allah berikan kepada yang